Kalau ditanya Honda Brio kan untuk LCGC kenceng ya. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Brio yang ini. Karena ini adalah Brio pertama kali masuk Indonesia, buatan Thailand. Dan dia punya mesin bukan 1200 cc, dia 1300 cc. Lebih gede 100 cc. Nah, tenaganya juga lebih gede. Dia itu 100 PS. Woi, udah hampir sama kayak mobil yang 1500 cc. Ibaratnya Yaris kali ya. Yaris kan nggak nyampe 110 ya. Ini lebih kencang dibandingkan Yaris. Dan untuk versi manualnya, gue cek di Google ya, artikel-artikel zaman dulu, karena kan udah lama banget. Ini 0-100-nya hanya dalam waktu 10 detik. Dan ketika kita coba ya, kayaknya bisa under 10 detik kalau kita pakai ban yang lebih bagus. Ban yang lebih bagus karena pas start awalnya pasti berdecit banyak power loss yang kebuang waktu kita start. Artinya kalau misalkan yang varian manualnya ini 10 detikan, kalau kita kasih ban bagus ya, terus kita remap, terus kita ganti knalpot, dikit-dikit tipis-tipis saja. Ini kayaknya bisa sampai 0-100-nya dalam 9 detik aja. Ya, ada yang coba nggak? Coba deh. Ya. Tapi di luar dari itu, dulu AutoNetMax pernah bikin video ini dan mobil ini juga salah satu yang bersejarah buat AutoNetMax ya, karena salah satu mobil awal-awal gitu. Dan mobil ini juga kalau bisa dibilang pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2012, dan Brio itu sampai sekarang masih pakai basic yang sama. Hanya saja di tahun 2018 Brio itu belakangnya jadi berubah, dan mobil ini juga ya, ini yang gue bilang kemarin ya, Honda Brio pertama kali keluar itu banyak banget yang gua nggak suka dan kelihatan kayak murahan banget. Kayak contohnya, nih lihat dashboardnya. Ini dashboardnya sebenarnya dia tuh salah satu dashboard sama dipakai kayak Mobilio juga dan terasa murah. Hanya saja yang buatan Thailand ini kelihatan lebih solid dan gapnya itu lebih bagus ya, nggak terlalu menganga gitu. Dia fit finishingnya lebih bagus. Terus juga, nih, ini kuncinya sama sih kayak Honda-Honda lainnya ya, kayak Honda Jazz gitu. Dan ini mobil kilometernya cuma 20.000 by the way, bagus sekali, cuma belum di salon aja. Karena ini mobil baru banget nyampe ya. Terus bagasi belakangnya ini full kaca semua. Jadi dia sama sekali nggak ada panel pintu. Buat apa? Biar cost down. Cuman bagian belakangnya gue suka di bagian lampunya. Awal-awal mungkin agak aneh, tapi makin kesini lama-lama ngeliat lampunya makin keren sih. Di jalan tuh jadi kayak wah, kayak punya kesan tersendiri gitu, beda sama yang lain. Udah gitu, karena dia punya bagasi seperti ini ya, bukanya ya harus pakai beginian. Dia nggak ada tuas atau semacamnya ya, jadi benar-benar harus pakai ini atau dari depan. Kalau dibuka, nah bukaannya nggak terlalu banyak, dan salah satu mobil dengan bagasi yang paling kecil yang ada di market saat ini. Even sama Agya Ayla masih gedean Agya Ayla, sama Espresso masih gedean Espresso kayaknya ya. Ini bagasinya cuma segini aja ya. Terus ini masih dongkraknya masih rapi sekali ya. Ini belum dibersihin aja nih tuh. Masih ada kotor-kotor dikit. Terus kalau ditutup ya, dia ada wiper sih di bagian sininya ya. Jadi kayak ada jendol gitu. Ada defogger juga. Kalau ditutup nih bunyinya, denger deh. Ya agak sedikit kenceng ya. Nah, frame besinya itu cuma bagian di atas sini aja ya, sama dapat spoiler. Nah, sama ini ada stikernya dari depan sampai ke belakang. Gue suka sih stikernya, kelihatan ada aksennya gitu, dan ini resmi dari Hondanya, termasuk juga tulisan sports ini itu juga langsung dari Hondanya, bukan tambahan sendiri. Belakangnya seperti ini aja, kurang lebih mirip sama yang Satya, dan dia ada dua tipe, tipe E sama tipe S. Yang paling bawah itu dia nggak ada chrome-nya di bagian sini ya, sama nggak ada wipernya. Kalau yang tipe E dia ada. Nah, kita buka dulu, pencet. Kuncinya masih sama kayak punya Honda CR-V yang kura-kura, dan dia belum pakai shark fin antena pada zaman itu ya, masih pakai antena biasa. Kalau untuk desain depannya gue suka desainnya, dan kalau misalkan kalian perhatiin lebih detail, ini tuh plek-ketiplek sama Honda Mobilio. Bedanya di bagian grillnya ya. Honda Mobilio grillnya nyambung, ini cuma bagian tengah sini aja, sama bumper depannya itu juga beda. Jadi Mobilio itu emang benar-benar Brio, dipanjangin, ditinggiin, dan buat dapetin interior yang lega, dia kan kacanya sama ya. Perhatiin deh, Mobilio itu antara jarak kaca sini sampai ke atapnya itu beda banget. Dan untuk yang varian Thailand ya, dia tuh kayak lebih rapi gitu loh dibandingkan dengan versi yang Indonesia. Kalau versi Indonesia itu kayak ada silen yang bleber-bleber gitu ya, kalau ini jadi lebih rapi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Karet-karetnya juga masih rapi ini mobil ya. Ya, kita masuk ke dalam. Kita starter aja. Dia belum ada push start stop engine button dan kawan-kawan. Itu bener-bener mobilnya itu sederhana sekali, nggak ada teknologi apa-apa ya, tapi udah ada anti-lock braking system sama EBD.
Dan untuk yang tipe E ini dia sudah pakai airbag 2 biji ya. Head unitnya besar, ada USB-nya di bagian sini ya. Terus nih, tuh. Lacinya ini jelek banget. Tapi nggak sengeplek yang CKD ya, ini kayak lebih solid dikit. Nah, ini bagian AC-nya begini aja bentuknya, dan ya ini salah satu dashboard paling jelek yang ada di sebuah Honda secara desain. Ya, tapi karena ini versi yang CBU ya, tidak tahu ininya lebih bagus. Dan material-materialnya juga oke lah, cuma desainnya aja sih yang agak rada-rada. Dan untuk yang versi CBU dia belum ada tombol, jadi belum ada tombol yang terhubung dengan head unit ya. Terus sebelah kanan apalagi kosong, klaksonnya kayak gitu aja. Bahkan kayaknya kalau di klakson tuh kayaknya klaksonnya masuk ke dalam gitu loh. Nah, sama buat peredaman kabinnya, dia sedikit lebih baik dibandingkan dengan varian yang CKD. Tapi bagian atasnya masih kaleng. Tapi nggak sekaleng itu, Ding. Masih lebih kaleng yang CKD loh. Ya begitulah. Kilometer 20.758. Yang gue suka dari Brio ini sih sebenarnya speedometernya ya. Speedometernya kelihatan bagus meskipun dia mobil yang harganya terjangkau, mobil Honda termurah pada zamannya ya. Tapi speedometernya masih terlihat bagus. Ya, tengahnya ini ada informasi yang bisa kita pencet, trip, km. Ini juga ada fuel consumption-nya. Udah itu doang, 1, 2, 3, trip sama fuel consumption. Sebelah kiri ada RPM ya, sudah pakai electric power steering juga, makanya dia enteng ya. Terus dia sudah pakai tilt steering tapi belum ada teleskopiknya. Di sebelah kanan sini ada dummy tombol yang kosong ya, mungkin kalian bisa tambahin fog lamp, mini project atau semacamnya ya. AC-nya juga tombolnya begitulah. Tapi dia ada rear defogger. Oh, di fog lamp-nya di depan sini. Oh, fog lamp-nya tombolnya di sini dia. Ya. Sama AC-nya ada pengaturan arah buat depan sama buat kaki. Jadi kakinya tetap ada kayak Agya ya. Terus di sini juga bisa udara dari dalam apa dari luar gitu ya, dipencet di sini, dan tombol AC-nya ada di bagian sini. Kalau dimatiin kompresornya otomatis dia ikut mati. Dan nggak tahu kenapa ya, yang 1300 cc ini AC-nya sedikit lebih dingin dibandingkan dengan Brio 1200 biasa. Ya, apa perasaan gua aja, apa emang begitu? Coba komen di bawah deh, valid nggak tuh? Oke lanjut, di bawahnya sini ada tempat penyimpanan, ada cup holder. Nah, ini ada karet ini, tau nggak buat apa? Kenapa dicopot sih? Ini buat pegangan. Nah, spion belakang. Dan dia sudah ada day and night-nya ya. Di sini dia ada kaca. Iya loh, ada kaca tapi nggak ada lampu ya, kaca doang. Sama kayak sebelah kirinya, ada kaca juga. Setirnya ini masih bagus banget ya, pedal juga masih bagus. Dan yang gue suka dari Brio adalah even sampai yang Satya, meskipun dia mobil yang sangat terjangkau, tapi transmisinya ini enak ya. Cek masih khas Hondanya masih ada gitu. Even dibandingkan dengan Yaris, Sirion atau semacam yang manual, ini manualnya cek, aduh mantap ini. Rem tangan di bagian sini ya, ganti hidrolik, bisa jadi mobil slalom. Nah, terus sebelah kanan sini dia dapat electric mirror ya. Sama yang unik tuh dia plastiknya itu guratan-guratan itu mirip kayu gitu. Sampai sini juga dia tuh guratan-guratannya mirip kayu, tapi nggak menunjukkan desain klasik sih, nggak kelihatan klasik juga. Nah, kalau beberapa orang kalau udah modifikasi Brio biasanya di bagian sininya itu dikasih lapisan kulit, jadi lebih mewah. Kursinya masih original, dan meskipun dia kursinya model pocong ya masih nempel gitu ya, dan nggak bisa dipakai buat nyender juga. Tapi ini mobil sebenarnya kalau kita pakai jarak jauh, kursinya ini lebih nyaman dibandingkan dengan Agya atau Ayla ya, lebih enak, lebih pas gitu. Tapi sisanya ya seperti itulah, nggak bisa diatur ketinggiannya ya. Pedal-pedal pas, tangan juga pas. Seperti biasa Honda kalau bikin posisi mengemudi pasti biasanya lebih nyaman, lebih fun to drive dibandingkan dengan mobil di kelasnya. Power window sudah ada 4 ya. Sekarang kita ke belakang aja. Yuk. Sekarang kita ke belakang. Nah, meskipun dia kecil ya, tapi karena dia juga pendek rendah, kita dapat headroom yang masih ada ya. Sebelah kanan buat taruh tangan tuh nggak bisa karena dia cuma coak dikit kecil aja, sama power window-nya tombol itu kayak tempelan. Tombolnya ya begitulah. Kita dapat seat back pocket kiri kanan ya kan. Kursinya cukup empuk. Tapi kalau sandaran kursinya ya ini nggak bisa tuh, jauh.
Jadi kalau misalkan amit-amit gitu ya ada kenapa-napa, kita nabrak, mundur lagi ke belakang, ini bisa patah di leher kita nih, prak, atau nggak kena sama ke bagian belakangnya. Tapi kalau kita duduk secara benar ya, legroom ada, headroom juga masih ada meskipun nggak terlalu gede-gede amat sih. Ya, seperti inilah Honda Brio. Agak surprise ya. Luar tuh kecil banget, tapi dalamnya ternyata kita masih dapat space yang cukup. Dan suspensinya keras, jadi kalau di belakang ini agak sedikit tersiksa. Ya. Sebenarnya yang paling membedakan antara Brio yang 1200 cc dan 1300 cc itu ada di tarikan putaran bawahnya. Jadi yang Brio 1200 cc itu bawahnya tuh di RPM 2000-an gitu tuh dia agak kurang. Baru di bagian atasnya VTEC-nya kick in itu baru berasa enak. Nah, di mobil ini itu bisa jadi obat yang tadi gue bilang. Karena putaran bawahnya itu dia lebih berasa dan rasanya cepet gitu buat naik ke atasnya gitu. Jadi kalau misalkan lagi santai kita gas nih, oh dia lebih ini ya, lebih responsif ya. Gigi satu kita gas, lebih enak. Cuma yang paling enak dari mobil ini bukan mesinnya, transmisinya. Iya, kita gas, kita set, pindah gigi 3, celek, aduh, gigi 4, celek, aduh. Ya. Kalau kalian seneng nyetir ya, pengen butuh mobil murah-murah tapi bisa menyenangkan, bisa bikin kita tersenyum tiap hari gitu. Bosen kan tiap hari naik mobil matic terus gitu. Kayak kita tuh kalau naik mobil tuh kebanyakan kayak soulless gitu. Jadi kayak kita nyetir tapi ya udah cuma antar jemput anak sekolah ke kantor gitu. Kita nggak dikasih kesempatan buat menikmati mobil. Sedangkan mobil-mobil yang mau kita nikmatin itu harganya mahal-mahal gitu kan. Jadi tuh kayak mobil tuh meskipun dia yang gue bilang tadi ya rasanya LCGC murah gitu, suspensinya juga ya agak sedikit keras lah ya. Tapi ketika kita nyobain nyetir, setirnya, mesinnya, ganti giginya, aduh, itu kayak mobil tuh punya jiwa gitu ya. Jadi kalau kalian seneng nyetir ya, ini mobil sih top. Cerak, asik, halus juga gitu, gradual. RPM-nya pas kita tarik kita set, enak. Dan yang gue bikin senang dari mobil ini tuh kecil ya, jadi buat selap-selip gitu enak banget. Gitu RPM masih 4000 ya. Wah. Mobil murah yang bisa bikin kita tersenyum gitu. Soalnya gue tau lah pasti teman-teman banyak yang punya mobil, kebanyakan tuh dipakai buat dari poin A ke poin B, jemput anak sekolah, ke kantor. Itu soulless gitu, karena mobil itu sesuai dengan kebutuhan kita, tapi nggak memenuhi emosi gitu. Nah ini mobil murah, tapi bisa memenuhi emosi. Yang gue bilang tadi itu bisa bawa kesenangan. Karena kalau kita naik Avanza, naik Terios gitu ya, ini nggak bakal dapat rasa feel kayak gini gitu. Dan gue pun juga sama. Jadi kenapa GR Yaris gue taruh di Klaten gitu ya, karena gue tiap hari naik mobil EV, wuling bingo gitu kan, buat antar jemput anak sekolah, ke kantor dan kawan-kawan. Tapi once gue lagi butuh kesenangan gitu ya, gue pakai si GR Yaris itu manual lagi kan, cek, waduh enak banget. Nah ini tuh sama, cuma harganya 1/8-nya. Karena kan GR Yaris pertama kali baru 850 juta. Ini harganya 1 juta lebih dikit ya, karena kondisinya masih bagus banget. Dan dipakainya enak banget gitu. Gue kalau punya ini mobil ya, gue akan melakukan yang gue bilang tadi, gue akan remap, ganti knalpot sedikit yang ada suaranya dikit ya, jadi pas kita gas tuh ada wong gitu ya. Terus kayak kakinya mungkin kita adjust sedikit dan bannya ganti yang lebih lebar, karena ini bannya tipis banget sehingga ketika kita belok itu terasa murahnya gitu. Tapi ketika kita ganti ban yang lebih gede, ya lebih lebar, terus ban yang bagus gitu ya, pasti ini mobil lebih enak lagi. Tapi ini mobil bener-bener murah, bisa bikin fun. Karena kalian beli Agya, beli Ayla, ya, beli Karimun, kalau kalian senang nyetir, nggak akan bisa dapetin rasa seperti ini. Dan dipakai harian pun ini mobil juga irit ya. Jadi bahan bakarnya nggak boros. Dan karena ini mobil tahunnya masih tergolong muda, kalau mau cari yang fun to drive dan spare partnya di mana-mana melimpah ya. Meskipun dia 1300 cc, tapi basic engine-nya masih L, mesin L series. Jadi harusnya sih spare partnya nggak sulit ya. Ya, itulah Honda Brio CBU. Karena yang 1200 cc
Kalau dimodifikasi, kayaknya ya belum tentu lebih kencang dari yang 1300 juga sih. Mendingan kalau modifikasi langsung yang 1300 cc sekalian. Karena kita emang cari fun to drive-nya kan. Cari kesenangan mengemudinya. Dan itu yang nggak dimiliki oleh semua orang. Dan nggak semua orang bisa mengerti betapa asiknya mengemudi mobil yang fun to drive. Dan karena fun to drive itu, kita jadi lupa bahwa ini mobil peredaman kabinnya kurang bagus. Ya kan? Ya, saudaranya LCGC, kabinnya sempit, dan kawan-kawan tuh langsung lupa karena mobilnya emang fun to drive. Dan dipakai harian pun juga masih tergolong irit. Masih irit banget malah, bukan tergolong irit, irit banget ini mobil. Manual lagi. Kalau yang CVT-nya, ya nggak akan bisa rasain sensasi manualnya Brio. Tuh kan bunyi. Bannya langsung berdecit. Makanya ganti ban yang bagusan ya. Gue yakin 0 ke 100-nya bisa kurang dari 10 detik nih. Jadi sebenarnya kalau biasa naik Brio 1200 cc, naik yang 1300 cc itu kayak mesinnya emang beda 100 cc tapi performance-nya bisa beda jauh ya. Tapi dia tetap irit seperti halnya 1200 cc, dan karena dia 1200 cc juga, 1300 cc maksudnya, nggak bisa masuk ke kategori LCGC. Kalau LCGC kan harus maksimal 1200 ya. Cuma untungnya Honda tuh pinter. Dia meskipun 1200 cc, dia tetap ngasih 4 silinder, nggak 3 silinder. Makanya pas dinyalain suara mesinnya itu halus, nggak ada getarannya, dan ketika digas pun juga suara mesinnya itu enak di telinga gitu. Kalau 3 silinder kan kayak ngok gitu kan nggak enak ya. Nah itu masih enak ya. Cuman kembali lagi, Brio itu basicnya mobil murah. Jadi kita akan menemukan beberapa downgrade di beberapa bagian belakangnya, ini. Jadi memang mobilnya kayak buat ngantri kita ke poin A, ke poin B, tapi untuk driver itu lebih menyenangkan aja, terutama transmisi manualnya. Gua suka banget ya, meskipun mobil murah, transmisi manualnya nggak berasa murahan. Buat teman-teman yang punya Honda Brio, tipe E 1300 cc atau tipe S ya 1300 cc, coba komen dong bagaimana rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.